Kami mau katakan dari setiap hati kami yang paling dalam, yang terdalam ya Tuhan, bahwa sekali Yesus, tetapi Yesus selamanya dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, apapun yang terjadi yang kami alami Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, tapi dengan iman kami Tuhan, dengan teguh kami mau katakan sekali Yesus, selamanya tetap Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan juga ajar kami dengan firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang menyampaikan Tuhan, taruh di bawah kaki salib-Mu ya Tuhan, supaya kemuliaan Tuhan yang nampak. Dan biarlah Tuhan Kau yang berkata-kata sendiri Tuhan lewat hamba-Mu ya Tuhan. Biar setiap kata kalimat dari bibir hamba ya Tuhan, semuanya hanya oleh karena perkenanan-Mu ya Tuhan. Dimuliakan Engkau ya Tuhan, diagungkan Engkau Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Putri mungkin boleh dibantu untuk share materinya. Pagi hari ini saya mengambil sharing. Putri, sorry, materinya ada nggak ya, Put? Nggak pegang sih, Kak. Oh, dari Pak Bersi belum dikasih ya? Tadi Terus malam. Ariel kali. Ini Aku aku kasih bantu, ke aku siapa? bantu. Aku kasih ke siapa, sorry. Aku bantuin. Oh, siap. Thank you, Kak Imam. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini saya mengambil tema yaitu The Ultimate Prize. Kita akan sama-sama baca dari kitab Korintus, tetapi tidak secara keseluruhan. Di kehidupan Kristiani ini, kalau bicara tentang The Ultimate Prize, adalah berbicara tentang hadiah atau hadiah utama atau sebuah hadiah yang paling diharapkan. Contohnya di dalam bekerja gitu ya, dalam bekerja kita pasti mengharapkan yang namanya gaji, atau pada saat kita latihan, kita belajar, kita dalam ujian, kita pengen mendapatkan nilai terbaik, kita juga mau mendapatkan hadiah, kita mendapatkan pujian gitu ya. Nah, semua hal-hal duniawi ini memang kita kerjakan dan memang sepantasnya kita dapatkan, kayak tadi gaji, pujian, memang sepantasnya kita dapatkan imbalan, reward atau hadiah tersebut gitu ya. Tapi pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama bagaimana kalau pekerjaan itu ada di dalam Tuhan gitu ya. Bagaimana kalau pelayanan itu adalah pelayanan kita tanpa mimbar gitu ya. Jemaat Korintus pada saat itu adalah jemaat yang tidak memahami konsep gereja sebagai tubuh Kristus dan menjadi jemaat yang duniawi, penuh dengan kedagingan. Jadi kalau kita melihat di keseluruhan pasal Korintus ini adalah berbicara tentang perpecahan jemaat yang ada di dalamnya gitu ya. Nah, khusus di pasal 9 ini itu berbicara tentang kontroversi gitu ya, satu kontroversi atau batu sandungan yang dialami oleh murid-murid Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di Korintus gitu ya. Kontroversi tersebut hanya karena hal-hal yang duniawi gitu ya. Oleh karena hal-hal makan minum, persembahan-persembahan berhala gitu ya. Kalau kita melihat di screen gitu ya, di ayat 1 sampai dengan 3 itu bagaimana Rasul Paulus berbicara tentang hak dan kewajibannya. Bagaimana Paulus membela diri atas kritik yang dia terima. Lalu ayat 4 selanjutnya berbicara tentang bagaimana hak dan rasul untuk hal duniawi gitu ya dalam kehidupan Rasul Paulus. Dan yang terakhir kalau kita lihat di 15 sampai dengan 17 itu adalah tentang Paulus bagaimana melepaskan haknya gitu, karena pelayanan kepada Kristus. Nah, saya percaya ketika Rasul Paulus melepaskan haknya karena Kristus, berarti ada sesuatu hal yang dia rindukan, ada sesuatu hal yang dia harapkan di dalam pelayanan. Nah, kita akan sama-sama belajar apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi ultimate prize yang diharapkan oleh Paulus. Nah, tapi sebelumnya kita melihat di ayat 19 sampai 22. Rasul Paulus juga berbicara tentang bagaimana Rasul Paulus melayani tengah-tengah jemaat Korintus. Dikatakan ketika melayani orang Yahudi, Paulus menjadi orang Yahudi supaya
bisa memenangkan orang Yahudi. Dan ketika Rasul Paulus melayani orang-orang yang dikatakan di sini orang-orang yang tidak berkemenangan, orang yang berkemenangan gitu ya, orang yang lemah, orang yang kuat. Rasul Paulus menjadi serupa dengan mereka supaya Rasul Paulus dapat memenangkan, dan ini yang boleh saya sebut adalah sebagai ring gitu, gelanggang atau lapangan pertandingan kita dalam melayani Tuhan. Dan saya percaya bahwa ketika Rasul Paulus melayani orang Yahudi, ketika Rasul Paulus melayani orang yang lemah, orang yang kuat, berbagai macam, itu adalah ring atau itu adalah gelanggang yang memang Tuhan izinkan untuk Paulus melayani gitu ya. Kita tidak bisa melayani sesuai dengan keinginan kita gitu. Saya maunya melayani si A aja deh karena si A begini. Saya mau melayani si B deh karena si B begini. Dalam melayani Tuhan kita tidak bisa pilih-pilih ya, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan suruh kita untuk layani ya kita harus taat gitu ya. Makanya kembali lagi bahwa apa tujuan kita melayani Tuhan, apa yang kita harapkan melayani Tuhan adalah sesuatu yang memotivasi kita, yang menggerakkan kita, yang membawa kita untuk kita melayani Tuhan. Kenapa? Karena memang kita tidak hanya melayani di gereja saja gitu ya, tetapi melayani juga di kantor, di sekolah, di bisnis, bahkan di rumah gitu ya. Nah, itulah sebenarnya ring kita gitu. Itulah sebenarnya arena pertandingan kita. Itu adalah sebenarnya apa namanya gelanggang yang memang menjadi bagian kita. Kalau kita melayani di gereja mungkin kita bertemu dalam satu hari beberapa jam, mungkin kita bisa shalom gitu ya, bisa apa namanya bermuka baik gitu ya, memasang muka baik gitu ya, style muka baik di hari Minggu. Tetapi ketika kita ada di rumah, kita setiap hari dengan istri, pasangan, anak-anak gitu ya, atau di kantor kita akan menghadapi goncangan, menghadapi masalah, apakah kita masih tetap bisa memiliki hati Kristus dalam melayani Tuhan? Nah, ini adalah yang saya sebut ring kita sesungguhnya ketika kita berada di kantor, di rumah, di bisnis kita gitu ya. Ada 4 hal yang kita belajar bersama-sama bagaimana kita bisa menang bertanding di ring kita masing-masing dan mendapatkan hadiah, mendapatkan ultimate prize tersebut di dalam pertandingan kita. Nah, yang pertama adalah round. Dikatakan di 1 Korintus 9 ayat 24, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah, karena itu berlarilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Yang pertama, bagaimana kita untuk bisa menang dalam ring kita, dalam pertandingan kita adalah percaya bahwa di segala musim, berlarilah dan fokuslah tetap melayani Tuhan. Kenapa? Karena musim dalam kehidupan kita yang Tuhan izinkan, memang nggak semuanya baik, memang nggak semuanya indah. Mungkin dalam ketika melayani Tuhan, ada kalanya kita capek, udah habis kerja, kita pelayanan. Ada kalanya juga mungkin seperti di kantor kita sudah berbuat baik, kita sudah punya ketetapan gitu ya, bahwa ketika saya melayani Tuhan gitu ya, saya bekerja di tempat pekerjaan saya, ini adalah pelayanan saya kepada Kristus meskipun di kantor. Tapi kadang-kadang ketika mengalami goncangan gitu ya, tidak dihargai rasanya sudah bekerja dengan baik, tidak dipandang rasanya, kok yang lebih dipandang kok dia yang notabene gitu ya, kita tahu bagaimana kerjanya dia gitu ya, terus tidak dianggap. Nah, ketika kita mengalami musim tersebut, kita mengalami ronde tersebut, tetaplah melayani Tuhan. Karena ketika melayani Tuhan, apapun yang terjadi, fokus kita adalah untuk Tuhan itu sendiri gitu ya. Next, Kak Imam, Pastor Billy Graham katakan bahwa di kehidupan Kristiani itu kita tidak selalu berada di puncaknya gitu, tidak selalu berada di atas. Ada kalanya kita kecewa, putus asa, dan ketika itu terjadi dalam kehidupan kita, apa yang kita lakukan? Kita harus tetap menghadap Tuhan gitu ya. Karena
the life is must go on gitu ya. Kehidupan kita, pelayanan kita harus tetap berjalan. Tapi ketika kita menghadapi masalah, menghadapi keputusasaan, tetap datang kepada Tuhan. Dikatakan oleh Billy Graham ada dua hal yang dia katakan, yaitu apakah Tuhan tolong saya atau Tuhan ampuni saya. Kadang-kadang memang dosa masa lalu mendakwa ketika kita melayani dalam pekerjaan, tetapi kita punya Tuhan yang mengampuni, kita punya Tuhan yang mengasihi kita, bahkan kita punya Tuhan yang menolong kita. Maka di setiap musim apapun yang terjadi, tetap melayani Tuhan. Saya setuju dengan kata-kata bahwa hidup seperti roda kehidupan, kadang di atas, kadang di bawah. Karena ya memang itu terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi lebih daripada itu, yang saya percaya adalah ketika roda berputar, meskipun dia di atas atau di bawah, saya pastikan roda tersebut tetap menempel pada porosnya. Kenapa? Karena supaya roda tersebut boleh sampai kepada tujuannya. Mungkin kadang hidup kita nggak enak gitu ya. Mungkin kita lagi ada masalah, mungkin kita lagi ada sakit penyakit. Kita mungkin merasa kayak, Tuhan kok ikut Tuhan, Tuhan kok melayani Tuhan, Tuhan kok sudah berbuat begini, kok keadaan saya nggak enak. Buat saya memang make sense itu terjadi dalam kehidupan manusia, dan saya rasa semua manusia merasakannya, mengalami. Tetapi ini yang penting menurut saya adalah ketika kita berada di atas ataupun berada di bawah, pastikan kita tetap menempel pada poros roda tersebut supaya kita sampai kepada tujuannya. Yang kedua, yang pertama adalah pastikan kita di dalam setiap masa, di dalam setiap musim kita bersama-sama dengan Tuhan. Yang kedua adalah insting. Dikatakan di ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Yang kedua, kuasai diri dan latihlah naluri atau insting kita. Nah, naluri atau insting memang tidak otomatis terjadi, tetapi memang harus dilatih setiap hari. Ini makanya saya senang ketika Paulus mengumpamakan seperti pertandingan tinju atau pertandingan lari, karena memang ketika mereka meninju, ketika mereka berlari, mereka punya irama, mereka punya tempo yang harus mereka kuasai. Mereka nggak boleh melakukan semuanya hanya dengan keinginan, dengan nafsunya. Nah, kita juga demikian di dalam pelayanan kita. Ingat panggilan kita sebagai pelayanan Tuhan. Yesus katakan bahwa anak manusia datang untuk dilayani, bukan untuk melayani. Nah, persoalannya kadang-kadang doa pelayanan itu terjadi di kehidupan kita ketika kita sedang butuh Tuhan. Di saat kadang kondisi kita lagi nggak enak, wah kita cari Tuhan, kita berdoa, kita melayani Tuhan. Nah pertanyaannya, ketika semua keadaan sudah baik-baik saja, kita masih tetap setia atau enggak melayani Tuhan? Atau kita udah lupa melayani Tuhan? Latih naluri kita, kuasai diri kita, biar apapun yang terjadi, ketika saya senang, ketika saya susah, bahkan ketika keadaan semuanya rasanya baik-baik saja, saya akan terus melayani Tuhan. Kenapa? Karena fokus saya, diri saya, iman saya, apa yang saya buat, karakter saya latih untuk melayani Tuhan. Jadi dimanapun, apapun kondisinya, apapun waktunya, ketika kita sudah menguasai diri kita, naluri kita, insting kita untuk melayani Tuhan, maka kita akan melakukannya semuanya untuk Tuhan. Lalu yang ketiga, dikatakan di ayat 26, sebab aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Nah yang ketiga, bagaimana kita bertahan di kehidupan kita dalam melayani Tuhan, di ring kita, di saksana kita, yaitu layani Tuhan dimanapun karena kebutuhan, bukan keinginan. Nah, kadangkala terjadi pelayanan adalah karena keinginan gitu ya. Dikatakan gini, pelari atau petinju itu dilatih untuk memaksimalkan pukulan atau tenaga mereka di saat dibutuhkan. Jadi tidak mungkin seorang petinju itu memukul karena keinginan dia, karena nafsu dia gitu ya. Kalau dia memukul karena keinginan dia, nafsu dia, maka 1,5 menit satu ronde misalnya, itu dia pukul terus, maka 2-3 ronde tenaganya akan habis. Tetapi dia tidak punya tujuan yang jelas. Makanya dilatih bagaimana supaya ketika dia ada dalam satu babak, satu ronde gitu ya, dia akan dilatih bagaimana dia memukul sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Nah, agar
tenaganya tersimpan gitu ya, kekuatannya tersimpan. Begitu juga dalam melayani Tuhan, pastikan adalah karena kebutuhan kita. Nah, kebutuhannya karena apa? Karena berkat Tuhan, kasih Tuhan udah melimpah di dalam kehidupan kita. Karena kehidupan kita yang sudah begitu dikasih Tuhan, diberkati Tuhan, maka rasanya nggak mungkin kita akan tahan berkat itu untuk kita tidak melayani Tuhan. Jadi bukan karena keinginan daging kita, keinginan karena diperhatikan, keinginan karena hal-hal yang duniawi, karena ada hubungan bisnis sama si A, maka saya akan melayani di gerejanya si A. Oh, karena saya ada butuh sesuatu di si B, makanya saya akan gereja di tempatnya si B gitu ya. Karena sesuatu hal maka kita akan capek gitu. Kalau berdasarkan keinginan kita, karena kita pengen dipuji, karena pengen mendapatkan sesuatu. Karena pada akhirnya ketika kita tidak mendapatkan itu, kita akan lelah dan kita akan mengatakan bahwa percuma saya melayani Tuhan. Ternyata apa yang saya pengen mau nggak saya dapetin gitu kan. Saya pernah punya pengalaman ketika saya pertama kali melayani di kantor gitu ya. Wah, saya melayani dengan seorang teman dan karena di kantor dulu pelayanan Natalnya juga pas-pasan gitu dengan budget pas-pasan gitu ya. Wah, kita bawa mobil sendiri, ngambil barang sendiri, malam kita ngedekor sendiri, dan teman saya ini setia banget, selalu bareng-bareng sama saya sampai di tahun kedua, tahun ketiga. Akhirnya kok nggak pernah kelihatan lagi, yang dulu rajin banget kok nggak pernah kelihatan lagi. Saya tanya, gimana? Kok sekarang jarang pelayanan lagi, kenapa gitu kan? Terus dia bilang bahwa iya, abis gue nggak ditarik-tarik di bagian ini. Gue tuh sebenarnya udah ngedeketin si ini, cuma gue nggak ditarik-tarik ke bagian dia lah. Gue males lah pelayanan. Loh, pertanyaan berarti sekarang melayani siapa? Melayani Tuhan atau melayani manusia? Nah, kalau kita tidak melayani sesuai dengan kebutuhan kita, kebutuhan yang karena kalau misalnya pohon gitu ya, pohon itu sudah waktunya berbuah tetapi ditahan, maka pohon itu akan mati gitu kan. Tetapi kalau pohon itu berbuah dan diurus dengan sedemikian rupa dan buahnya banyak, maka pohon itu ketika dipetik buahnya dia akan terus berbuah lagi, berbuah lagi, berbuah lagi. Begitu juga kita, kalau kita melayani Tuhan karena kebutuhan kita yang sudah diberkati Tuhan begitu luar biasa, maka pelayanan itu akan membawa dampak di setiap kehidupan kita gitu. Nah, yang terakhir, bagaimana kita dapat bertahan, bertanding dalam kehidupan kita dalam melayani Tuhan adalah next yang terakhir, yaitu di ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ini yang harus kita punya di dalam melayani Tuhan, yaitu goal setting. Yang terakhir adalah pastikan kita punya tujuan di dalam kita melayani Tuhan. Rasul Paulus katakan tujuan akhir dari pelayanannya adalah Kristus itu sendiri. Karena tanpa tujuan, tanpa arah, kita nggak tahu apa yang kita lakukan. Tanpa tujuan, tanpa arah, kita nggak tahu kita mau kemana ujung dari pelayanan kita. Mungkin ada kalanya kita melayani itu kayak, wah semangat banget, semangat banget, semangat banget. Tapi kalau kita nggak tahu tujuannya mau kemana, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, apinya nggak akan terus menyala. Apinya akan redup. Kenapa? Karena nggak tahu mau kemana tujuannya. Jangan sampai ketika kita melayani Tuhan, ketika kita menceritakan kemana-mana Yesus, Yesus, Kristus, Kristus gitu ya. Tapi pada akhirnya Yesus katakan, hei, aku tidak mengenal engkau, enyahlah daripadaku. Kenapa? Karena pelayanan kita, kehidupan kita melayani Tuhan tidak punya tujuan goal setting yang benar. Kalau kita punya tujuan goal setting yang benar, maka ketika di hari akhir Yesus akan katakan, hei Kristo, hei jemaat Miracle Prayer, masuklah bersama-sama. Kita akan satu pesta, satu hidangan, dan kita menikmati kerajaan surga. Dan saya percaya bahwa ketika kita ada juga di Miracle Prayer ini, kita semuanya pasti punya tujuan. Kita pasti punya goal setting yang benar ketika kita ikut Miracle Prayer. Saya suka satu quotes yang menurut saya ini adalah legend, dan ini adalah quotes yang sangat terbaik dalam kehidupan saya. Siapa yang mengatakan adalah Yohanes Pembaptis. Dikatakan ketika orang mengira dia sebagai juru selamat, ketika orang mengira dia, bahkan orang-orang Farisi mengatakan apakah dia orang juru selamat yang akan datang itu, tapi dengan rendah hati dia katakan ini, bukan aku, tetapi aku mempersiapkan jalan untuk dia yang akan datang. Dia semakin besar dan aku semakin kecil. Kata-kata ini kadang-kadang membuat saya menangis dalam ketika saya melayani Tuhan. Tuhan, ketika saya melayani Tuhan, saya memuliakan nama Tuhan atau enggak?
Tuhan, ketika saya melayani Tuhan, saya mengambil keuntungan atas pelayanan saya atau tidak. Tuhan, tolong saya ketika saya melayani Tuhan, hanya nama Tuhan permuliakan. 4 hal yang menjaga kita, supaya kita tetap stay di dalam pelayanan kita, supaya kita tetap stay melayani Tuhan, fokus kepada Tuhan. Yang pertama, pastikan di setiap musim dalam kehidupan kita, kita stay connected sama Tuhan. Yang kedua, pastikan kita menguasai diri kita, melatih diri kita, sehingga naluri kita, insting kita adalah untuk melayani Tuhan, bukan untuk dilayani. Yang ketiga, melayani Tuhan karena kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Kebutuhan apa? Karena Tuhan sudah sangat mengasihi kita. Dan yang 4, yang terakhir, bagaimana kita bisa stay dalam pertanian kita dan memperoleh ultimate prize yang daripada Tuhan itu sendiri, yaitu adalah pastikan kita punya tujuan dalam pelayanan kita. Kiranya hadiah terbesar itu adalah Kristus dimuliakan di dalam pelayanan kita, Kristus diagungkan dalam pelayanan kita, sehingga orang tidak lagi melihat Christopher ketika ada sebuah pelayanan, tapi orang melihat ada Kristus di situ. Sampai kapan? Sampai nanti kita akan bersama-sama dimuliakan dengan Tuhan. Amin. Kiranya sharing firman Tuhan pagi hari ini menolong kita semua. Dan sebelum kita tutup, mari sama-sama kita tundukkan hati kita, kita berdoa. Tuhan, kami tahu Tuhan, kami lemah Tuhan, tetapi di dalam Tuhan kami kuat. Maka Tuhan, izinkan kami Tuhan, supaya kami selalu stay connected dengan Engkau ya Tuhan. Supaya ketika lemah kami kuat, ketika kami kehilangan arah ya Tuhan, kami berjalan bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Kuatkan kami, tolong kami Tuhan, dimanapun pelayanan kami Tuhan, kehidupan kami Tuhan, bahkan kami yang ibu rumah tangga sekalipun Tuhan, bahkan kami yang seorang pekerja di marketplace ya Tuhan, bahkan mungkin ada mahasiswa ya Tuhan di bidang sekuler, di bidang apapun pekerjaan kami Tuhan, biarlah Tuhan semuanya kami lakukan hanya untuk melayani Tuhan, Raja dari segala Raja. Terima kasih Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memberkati kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami akan siap berdoa Tuhan di mereka hari ini. Haleluya, amin. Saya